Ada keheningan yang terasa lebih berat daripada 1000 kata, dan ada layar yang menunjukkan apa yang hati belum siap untuk melihatnya. Nama saya Siti, usia saya 58 tahun, dan pada sore hari itu, di hari Sabtu, sambil menyeruput kopi di ruang tamu, saya mengetahui bahwa putra saya telah menikah. Bukan melalui telepon, bukan karena undangan yang terlupakan, tetapi saya mengetahuinya karena seorang kenalan mengirimi saya tautan video. Siti, kamu sudah lihat ini? Saya membuka video itu dengan tangan gemetar. Dan di sana, terlihat dia, Arman saya, dengan setelan jas abu-abu gelap, berjalan menuju altar. Namun, dia tidak masuk sendirian. Dia tidak masuk bersama saya, seperti yang sering kami impikan bersama ketika dia masih kecil dan berkata, "Mama, kalau aku menikah nanti, Mama akan berjalan bersamaku, kan?" Dia masuk bersama wanita itu. Lorena, ibu mertuanya, ibu dari Rina, istrinya sekarang. Lorena tersenyum lebar, bangga, berpegangan tangan dengan putra saya, sementara saya hanya duduk di sini, 300 kilometer jauhnya, melihat semuanya melalui layar dingin. Video itu sudah ditonton lebih dari 5.000 kali, dengan komentar ucapan selamat, emotikon hati, padahal saya bahkan tidak tahu hari itu ada. Saya tidak langsung menangis. Rasa sakit yang menghancurkan dari dalam tidak selalu datang dengan air mata. Terkadang ia datang dengan keheningan yang dingin, dengan tangan yang diam, memegang secangkir kopi yang sudah tidak ingin saya minum. Saya menutup telepon. Saya hanya menatap jendela, dan saat itulah saya menyadari sesuatu. Anak saya tidak melupakan saya. Dia telah menghapus saya. Sebelum semuanya hancur, ada tahun-tahun yang indah. Tahun-tahun yang masih berbau harum kue manis yang baru matang dan penuh dengan tawa di halaman. Arman lahir pada suatu subuh di bulan Februari. Dia adalah satu-satunya putra saya. Ayahnya, Rodrigo, meninggal ketika dia baru berusia 7 tahun. Kecelakaan lalu lintas yang meninggalkan kami berdua, saya dan anak saya, saling berpegangan erat seperti korban kapal karam di tengah lautan. Sejak saat itu, kami menjadi sebuah tim. Saya bekerja di apotek di pagi hari dan memberikan pelajaran menyulam di sore hari. Dia belajar, membantu saya di dapur, menunggu saya dengan meja yang sudah tertata ketika saya pulang dalam keadaan lelah. Setiap hari Minggu, kami membuat bubur Manado makanan bersama. Dia menyiapkan bahan-bahan sementara saya memasak dagingnya, menyesuaikan dengan konteks masakan rumahan bersama. Dia menceritakan segalanya kepada saya, teman-temannya, impiannya, ketakutannya. Saya menceritakan tentang ayahnya, agar dia tidak melupakannya. "Mama, kalau aku sudah besar, aku akan menjaga Mama seperti Mama menjagaku," katanya suatu kali, saat berusia 11 tahun. Memeluk saya erat setelah saya menangis di kamar karena uang kami tidak cukup untuk membayar tagihan listrik. Dan dia menepati janjinya. Dia belajar teknik dengan beasiswa, mendapatkan pekerjaan yang baik. Dia membelikan saya rumah kecil ini, yang sederhana tapi layak, tempat saya tinggal sendirian sekarang. Dia mengunjungi saya setiap hari Minggu, membawakan saya bunga, menelpon saya 2 kali sehari. Sampai dia bertemu dengan Rina. Awalnya, semuanya tampak normal. Seorang gadis yang sopan, dari keluarga baik-baik, saya menerimanya dengan tangan terbuka. Saya mengajarinya resep masakan saya. Saya memberinya cincin pertunangan yang merupakan milik ibu mertua saya. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Kunjungan Arman semakin jarang. Awalnya dari setiap hari Minggu menjadi 2 minggu sekali. Kemudian sebulan sekali, panggilan telepon menjadi lebih singkat, lebih dingin. "Aku sibuk, Ma. Aku dan Rina punya rencana. Nanti aku telepon lagi, ya." Saya tidak mengatakan apa-apa. Seorang ibu belajar untuk diam agar tidak mengganggu. Saya pikir itu normal, bahwa dia sedang jatuh cinta, bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya segera. Betapa salahnya saya. Retakan pertama bukanlah pukulan. Itu adalah sebuah kelalaian. Ulang tahun saya yang ke-56. Saya sudah menyiapkan rendang makanan khas Indonesia sejak hari sebelumnya. Rendang yang sangat disukai Arman sejak kecil. Yang saya buat dengan 20 bahan berbeda dan membutuhkan waktu berjam-jam di atas kompor. Saya menata meja dengan taplak yang disulam oleh ibu saya. Saya membeli kue kecil di toko kue milik Pak Fermin,
Kue lapis Surabaya mengganti kue favorit Spanyol, kesukaannya. Saat itu pukul 14.002 siang, lalu pukul 16.004 sore, lalu pukul 18.006 sore, telepon tidak berdering. Pukul 19.30 menit 7:30 malam, ketika saya sudah menyimpan makanan di lemari es dan hendak mematikan lilin yang saya nyalakan dengan penuh harapan, saya menerima pesan singkat. Maaf, Ma. Aku lupa. Selamat ulang tahun. Aku sayang Mama. 6 kata. Bahkan bukan panggilan telepon. Saya duduk di dapur, di depan kue yang masih utuh itu, dan sesuatu di dalam diri saya hancur tanpa suara. Bukan karena amarah, melainkan kesedihan. Kesedihan jenis yang membuat saya bertanya-tanya, kapan saya berhenti menjadi penting. 2 minggu kemudian, saya meneleponnya untuk menanyakan apakah dia akan datang pada hari Minggu. Saya membutuhkan bantuannya untuk mengganti bohlam di lorong yang tidak bisa saya jangkau. Aku tidak bisa, Ma. Kami mau ke rumah orang tua Rina. Hari ini ulang tahun Lorena. Lorena, ibu mertuanya. Untuk dia, ada waktu. Baiklah, Nak, kataku dengan suara setenang mungkin. Sampaikan salamku padanya. Saya menutup telepon. Saya menatap bohlam yang padam itu. Dan saya membiarkannya seperti itu, sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa saya raih sendirian lagi. Bulan-bulan berikutnya lebih buruk. Saat perayaan akhir tahun mengganti Natal, Arman hanya datang ke rumah saya selama 1 jam. Rina tetap di mobil, sibuk mengirim pesan. Dia makan dengan tergesa-gesa, memberi saya pelukan singkat dan pergi, mengatakan bahwa mereka ada jamuan makan malam di rumah mertuanya. Keluarga Rina itu sangat dekat, Ma. Mereka mengadakan makan malam besar dengan semua paman dan sepupu. Mama tahu kan? Ya, saya tahu. Saya tahu bahwa saya bukan lagi bagian dari persamaan itu. Pada bulan Februari, saya menelepon untuk mengajaknya makan bersama untuk memperingati hari meninggalnya ayahnya. Tanggal yang selalu kami peringati bersama, dengan rasa hormat dan cinta. Aduh, Ma. Hari itu aku dan Rina ada undangan pernikahan. Itu sepupunya. Kami sudah beli hadiah dan segalanya. Saat itulah saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar retakan yang terbuka. Itu adalah jurang, dan saya berada di sisi yang salah. Saya mencoba berbicara dengannya. Suatu sore saya meneleponnya, dan dengan sangat hati-hati, dengan semua kelembutan yang bisa dimiliki seorang ibu, saya berkata, Arman, sayangku. Mama merasa kita tidak bertemu seperti dulu lagi. Ada apa, Nak? Apakah Mama melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Ada keheningan yang lama di ujung telepon. Tidak, Ma. Tidak ada apa-apa. Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hidupku sendiri, pasanganku. Mama harus mengerti itu. Aku mengerti, Nah. Tapi, Ma, jangan mulai, ya. Aku tidak mau Mama membuat ini jadi sulit. Membuat apa jadi sulit? Merindukanmu? Mencintaimu? Baiklah, bisik saya. Maafkan Mama. Dan saya menutup telepon sebelum dia mendengar tangisan saya. 3 bulan berlalu tanpa melihatnya. 3 bulan di mana panggilan telepon berkurang menjadi pesan sporadis. Hai, Ma. Semua baik-baik saja. Salam sayang. Dingin seperti itu. Jauh seperti itu. Terkadang saya bertanya-tanya, kapan saya kehilangan anak saya? Apakah itu terjadi pada hari tertentu atau itu adalah keausan yang lambat seperti air yang mengikis batu tanpa ada yang menyadarinya? Saya terus mengiriminya pesan. Selamat pagi, semoga tidur nyenyak, jaga diri baik-baik. Seolah-olah dengan kata-kata itu saya bisa menjaga agar benang yang mengikat kami tetap hidup. Dia menjawab dengan emotikon. Hati. Wajah tersenyum. Tapi tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi kehadiran. Tidak ada lagi waktu untuk saya. Suatu sore, saat menjelajahi media sosial, sesuatu yang hampir tidak pernah saya lakukan, saya melihat foto Rina bersama ibunya. Mereka berada di sebuah spa. Keterangannya berbunyi, sahabat terbaikku, partner kejahatanku, segalanya bagiku. Aku cinta Mama Lorena. Dan di kolom komentar, Arman menulis, 2 wanita paling penting dalam hidupku. Saya menutup aplikasi. Saya mematikan telepon. Dan saya duduk di sofa,
Di rumah yang dia berikan kepada saya dan yang kini terasa terlalu besar dan terlalu kosong. Terkadang kita terlalu percaya pada orang yang tidak seharusnya. Atau mungkin kita terlalu percaya bahwa cinta yang kita berikan akan cukup untuk tidak dilupakan. Apakah kamu juga pernah kecewa pada seseorang yang kamu cintai? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Saya ingin membacanya. Ada kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri sebagai seorang ibu ketika kita mulai kehilangan anak-anak kita. Itu hanya fase. Itu akan berlalu. Saya mengulanginya selama berbulan-bulan. Setiap kali Arman membatalkan kunjungan, saya berkata pada diri sendiri, dia sibuk. Itu normal. Setiap kali dia tidak menjawab panggilan saya dan menjawab berjam-jam kemudian dengan pesan singkat, saya berpikir, dia bekerja keras. Dia punya tanggung jawab. Setiap kali saya melihat fotonya di rumah Lorena dan keluarganya, merayakan ulang tahun, makan malam, pertemuan yang tidak pernah saya diundang, saya meyakinkan diri sendiri. Dia tidak ingin saya bepergian sejauh itu. Dia menjaga saya. Penolakan adalah obat yang manis. Itu membiusmu. Itu melindungimu. Itu membiarkanmu terus berfungsi sementara semuanya berantakan. Tetapi ada tanda-tanda. Tentu saja ada. Suatu hari, saat membersihkan telepon saya menemukan pesan lama dari Arman. 2 tahun yang lalu, ketika dia masih menulis paragraf panjang menceritakan harinya, ketika dia masih mengirim foto makanannya sambil berkata, rasanya tidak seenak masakan mama, ketika dia masih mengakhiri setiap pesan dengan, aku cinta mama sekali. Saya membaca semuanya, satu persatu. Dan kemudian saya melihat pesan-pesan yang baru. Oke. Nanti kita bicara. Apa yang berubah? Kapan anak saya? Anak yang menangis di pelukan saya ketika dia mimpi buruk. Pemuda yang memeluk saya erat setiap kali dia pamit. Berubah menjadi orang asing yang sopan yang memperlakukan saya dengan kesopanan dingin yang diberikan kepada bibi yang jauh. Saya mencoba mendekat dengan cara lain. Saya mengiriminya foto resep yang saya masak. Mama masak ayam kesukaanmu, sayang. Semoga kamu bisa datang mencicipinya. Dia menjawab, terlihat enak, Ma. Salam. Saya bertanya tentang pekerjaannya, tentang proyek-proyeknya. Dia menjawab dengan jawaban satu kata. Baik, semua baik. Ya, saya mengiriminya pesan selamat pagi dengan kata-kata motivasi. Kadang-kadang dia bahkan tidak membacanya. Suatu sore di bulan April, memberanikan diri, saya meneleponnya. Saya perlu mendengar suaranya. Meskipun hanya selama 5 menit. Halo? Nak, apa kabar? Mama kangen sekali. Hai, Ma. Semua baik. Hei, aku lagi rapat. Nanti aku telepon balik, ya? Ya, tentu, sayang. Tidak masalah. Dia tidak pernah menelepon balik. 3 hari kemudian, saya mencoba lagi. Arman, nak, ada waktu sebentar. Katakan, Ma. Cepat ya. Aku mau keluar. Mama mau tahu apakah mungkin akhir pekan ini kamu bisa datang. Mama akan memanggang kue favoritmu. Kita bisa ngobrol. Seperti dulu. Senyap. Ma, akhir pekan ini kami mau ke Bandung mengganti Cuernavaca. Orang tua Rina menyewa rumah. Semua keluarga akan ikut. Oh, baguslah, nak. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Kirim fotonya ya. Ya. Nanti ku kirim. Saya menutup telepon. Saya duduk di tepi tempat tidur saya. Dan di sana, sendirian, di ruangan tempat saya sering mengayunnya saat bayi, tempat saya menghiburnya saat remaja, tempat kami membicarakan segalanya ketika dia sudah dewasa, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang salah saya lakukan? Saya meninjau kembali setiap momen, setiap keputusan, setiap kata. Apakah saya terlalu hadir? Apakah saya terlalu absen? Apakah saya memberinya terlalu banyak cinta? Apakah saya menuntut terlalu banyak perhatian? Bagian mana dari menjadi seorang ibu yang telah saya lakukan dengan sangat buruk sehingga anak saya sekarang lebih memilih rencana apapun, orang lain manapun, daripada bersama saya mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin saya terlalu intens. Mungkin saya mencekiknya dengan cinta saya. Mungkin saya seharusnya membiarkannya pergi lebih awal. Memberinya lebih banyak ruang, tidak terlalu sering meneleponnya. Kemudian saya memutuskan untuk melakukan hal itu, memberinya ruang. Saya berhenti meneleponnya setiap hari.
Saya berhenti mengirim pesan selamat pagi. Saya berhenti bertanya kapan dia akan datang. Saya pikir, jika saya tidak memaksa, jika saya menyingkir, dia akan kembali sendiri. Dia akan menyadari bahwa dia merindukan saya. 1 minggu berlalu. Senyap. 2 minggu berlalu. Tidak ada apa-apa. Setelah sebulan, dialah yang mengirimi saya pesan. Hai, Ma. Semua baik-baik saja? Mama tidak kirim pesan. Aku jadi khawatir. Jantung saya berdebar kencang. Lihat, dia merindukan saya. Pikir saya. Ya sayangku. Semua baik-baik saja. Mama hanya tidak ingin mengganggu. Mama tahu kamu sibuk. Tidak mengganggu, Ma. Mama tahu aku sayang Mama. Nanti aku telepon, ya? Dia tidak menelepon. Saat itulah saya memahami sesuatu yang mengerikan. Keheningan saya tidak membuatnya merindukan saya. Itu hanya memberinya ketenangan hati. Sekarang dia bisa berkata pada dirinya sendiri. Aku sudah bicara dengan Mama. Semuanya baik-baik saja. Aku sudah memenuhi kewajibanku. Sambil menceritakan semua ini, saya berpikir di mana Anda akan mendengarkan saya. Tulis nama kota Anda di kolom komentar. Bulan Mei tiba dengan hujan ringan. Saya terus menunggu, terus memaafkan. Terus mengatakan pada diri sendiri bahwa semuanya normal, bahwa begitulah adanya ketika anak-anak membangun keluarga mereka sendiri. Tetapi bagian terdalam dari diri saya, yang tersembunyi, mulai mengetahui kebenarannya. Itu tidak normal bagi seorang anak untuk berhenti menemui ibunya. Itu tidak normal bahwa dalam 6 bulan dia hanya datang ke rumah saya 2 kali, dan keduanya hanya lewat, tergesa-gesa, dengan mesin mobil menyala. Itu tidak normal bahwa saya mengetahui lebih banyak tentang hidupnya dari media sosialnya daripada dari kata-katanya. Suatu malam, sebelum tidur, saya mengambil telepon saya dan membuka percakapan kami. Saya scroll ke atas, dan scroll, dan scroll. Saya mencari kata "aku cinta Mama" terakhir yang dia ucapkan tanpa saya mengucapkannya terlebih dahulu. Saya harus mundur 8 bulan. Saya menutup mata. Saya memeluk bantal saya. Dan untuk pertama kalinya saya mengakui apa yang telah saya sangkal selama berbulan-bulan. Saya telah kehilangan anak saya. Dan saya bahkan tidak tahu mengapa. Kebenaran tidak pernah datang tiba-tiba. Itu datang berkeping-keping, seperti puzzle yang Anda susun tanpa sengaja. Sampai suatu hari Anda melihat gambar lengkapnya dan berharap Anda tidak pernah melihatnya. Kepingan pertama datang pada bulan Juni. Saya pergi ke supermarket, yang besar di pusat perbelanjaan. Saya sedang memilih tomat ketika saya mendengar suara yang familiar. Tidak, Bu Mertua, sungguh. Jangan khawatir. Arman dan aku sudah memutuskan bahwa pernikahan akan diadakan hanya dengan keluarga terdekat. Sesuatu yang intim, tahu kan? Saya membeku di balik kolom sayuran. Itu Rina. Dia bersama 2 wanita yang lebih tua, mungkin bibi atau kenalan keluarganya. Lalu ibu mertuamu, Ibu Arman? Tanya salah satu dari mereka. Rina tertawa canggung. Ah, begitulah. Dia tinggal jauh, dan agak rumit. Ibuku bilang lebih baik tidak menimbulkan konflik. Tahu kan bagaimana ibu mertua terkadang? Lebih baik masing-masing di tempatnya. Ketiga wanita itu tertawa. Saya meremas tomat yang ada di tangan saya sampai saya merasakan bagaimana tomat itu pecah di antara jari-jari saya. Cairannya menetes di jari saya seperti darah. Rumit. Saya meninggalkan troli yang ditinggalkan dan pergi dari sana. Saya mengemudi pulang dengan tangan gemetar, dengan dada terbakar, dengan 1000 pertanyaan menghantam kepala saya. Pesta pernikahan? Pernikahan apa? Arman tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Tidak ada apa-apa. Saya menunggu 2 hari, 3 hari, seminggu. Saya berpikir, dia pasti akan memberitahu saya. Dia pasti sedang menyiapkan kejutan untuk saya. Tidak ada apa-apa. Kemudian, mengumpulkan semua keberanian yang saya miliki, saya meneleponnya. Nak, kita bisa bicara? Tentu, Ma. Katakan. Begini. Saya dengar sesuatu dan saya ingin kamu mengonfirmasinya. Apakah benar kamu akan menikah? Senyap yang lama. Begitu lama sehingga saya pikir panggilan terputus. Ma. Siapa yang memberitahu Mama? Itu tidak penting. Apakah itu benar? Dia menghela napas. Ya, Ma.
Aku dan Rina akan menikah. Tapi itu belum resmi. Kami baru mencari tanggal dan... Ya, aku akan memberitahu Mama. Kapan? Kapan kamu akan memberitahu saya, Arman? Ya, sebentar lagi. Semuanya sangat cepat dan... Kapan pernikahannya? Keheningan lain. Bulan Agustus. Tapi ini hal kecil, Ma. Tidak formal, hanya yang terdekat. Agustus. Tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan. Dan dia tidak punya waktu untuk memberitahu ibunya bahwa dia akan menikah. Aku mengerti, kata saya dengan suara setegas mungkin. Selamat, Nak. Saya menunggu undangannya. Ya, Ma. Tentu. Nanti kita bicarakan itu, ya? Saya menutup telepon sebelum dia menyadari bahwa saya menangis. Nanti kita bicarakan itu. Seolah-olah itu adalah urusan yang tertunda. Seolah-olah mengundang ibumu ke pernikahanmu adalah sesuatu yang dilakukan nanti, ketika ada waktu, ketika itu nyaman. Minggu-minggu berlalu. Juni berubah menjadi Juli. Saya menunggu undangan yang tidak pernah datang. Saya tidak berani bertanya lagi. Saya takut akan jawabannya. Saya takut mendengar bahwa saya tidak diterima, bahwa saya rumit, bahwa kehadiran saya akan menciptakan konflik. Kemudian saya mulai melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Menyelidiki. Saya memeriksa media sosial Rina. Akunnya diprivasi. Tapi akun Lorena tidak. Lorena berbagi segalanya secara publik. Dan di sana ada foto-foto fitting gaun pengantin dengan Rina, foto-foto rangkaian bunga, foto-foto aula elegan dengan keterangan, menyelesaikan detail untuk hari terpenting putriku. Putrinya. Saya merasa seolah-olah seseorang menyiram saya dengan sember air es. Saya terus scroll ke bawah di profilnya, dan saya menemukan sesuatu yang lain. Sebuah foto dari 3 minggu lalu. Lorena, Rina, dan Arman duduk di restoran mewah, bersulang dengan gelas anggur. Keterangannya berbunyi, merayakan dengan putra hatiku dan putriku yang cantik. Semoga Tuhan memberkati kalian selalu. Keluarga kami bertambah besar. Putra hatiku. Keluarga kami. Saya tidak ada di foto itu. Saya bukan bagian dari keluarga itu. Saya menelepon saudara perempuan saya. Dewi mengganti Beatrice. Dia tinggal di Surabaya mengganti Guadalajara. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu bisa saya ajak bicara tentang segalanya. Dewi, sepertinya anakku akan menikah dan dia tidak akan mengundangku. Dia mendengarkan saya menangis selama 20 menit. Kemudian, dengan suara tegas yang selalu dia miliki, dia berkata, "Siti, kamu harus bicara dengannya. Bicara langsung. Jangan takut, kamu ibunya. Kamu pantas dihormati. Bagaimana jika dia bilang dia tidak ingin saya datang? Maka kamu akan tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu menyakitkan, tapi membebaskan." Malam itu saya tidak tidur. Saya menulis dan menghapus 1000 pesan kepada Arman. Semuanya dimulai sama. "Nak, Mama perlu kita bicara." Tetapi tidak ada yang terasa benar. Tidak ada yang tampak mengungkapkan seberapa besar rasa sakit yang saya rasakan di dalam. Keesokan paginya saya memutuskan untuk langsung pergi, tanpa pemberitahuan, ke apartemennya. Saya menekan bel. Sekali, 2 kali. Tidak ada yang membuka. Saya menunggu di mobil di depan gedung. 2 jam. 3 jam. Pukul 14.00, pukul 4 sore, saya melihat mereka tiba, Arman dan Rina, membawa tas belanja dari toko dekorasi. Mereka datang sambil tertawa, berpegangan tangan. Saya keluar dari mobil. Arman. Dia berhenti seketika. Wajahnya berubah. "Ma? Apa? Apa yang Mama lakukan di sini? Kita perlu bicara." Rina menatap saya dengan dingin. Dia tidak menyapa. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menggenggam tangan Arman lebih erat. "Sekarang, kami mau." "Ya, sekarang." Kami naik ke apartemen. Rina masuk ke kamar tidur dan menutup pintu dengan keras. Arman berdiri di ruang tamu. Dia tidak menawarkan saya duduk. Dia tidak menawarkan air. Dia melipat tangan dan menatap saya dengan campuran ketidaknyamanan dan kekesalan. "Katakan, Ma, mengapa kamu tidak mengundangku ke pernikahanmu?" Dia menunduk. "Ma, ini rumit." "Rumit? Saya ibumu, Arman. Apa yang begitu rumit?" "Rina dan aku ingin sesuatu yang kecil.
sangat intim, dan keluarganya sangat dekat. Mereka punya tradisi, dan Mama tinggal jauh dan... Berhentilah berputar-putar, apakah kamu mengatakan bahwa saya tidak diundang? Dia menyisir rambutnya dengan tangan. Dia menggigit bibirnya. Dan kemudian, dengan suara yang hampir tidak saya kenali, dia berkata, "Aku tidak mau ada masalah, Ma. Rina dan ibunya sudah merencanakan semuanya. Dan aku tidak mau konflik di hari bahagiaku." Konflik? Konflik apa yang bisa saya sebabkan? Aku tidak tahu, Ma. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa apapun yang aku lakukan membuat Mama kesal. Mama selalu ingin lebih banyak perhatian. Mama selalu menekan saya. Saya kehabisan napas. Menekanmu? Nak, aku hanya ingin melihatmu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Dan Mama adalah bagian, Ma. Tapi Mama tidak bisa terus menjadi pusatnya. Aku sudah punya hidupku sendiri. Keluargaku. Kata itu menembus dada saya seperti pisau. Keluarga. Saya bukan lagi keluarganya. Aku mengerti, bisik saya. Maafkan aku karena mengganggu. Saya berjalan menuju pintu. Kaki saya hampir tidak menopang saya. Ma, tunggu. Tidak, Arman. Tidak apa-apa. Nikmati pernikahanmu. Nikmati keluargamu. Saya keluar dari sana. Saya menuruni tangga karena saya tidak ingin menunggu lift. Saya tidak ingin ada yang melihat saya menangis. Saya masuk ke mobil. Saya menutup pintu. Dan di sana, sendirian, di tempat parkir gedung tempat tinggal anak yang saya besarkan sendirian, anak yang untuknya saya korbankan segalanya, saya menjerit. Saya menjerit sampai tenggorokan saya sakit, karena hari itu saya mengerti bahwa saya tidak kehilangan anak saya. Dia telah diambil dari saya. Hari-hari berikutnya adalah yang paling gelap dalam hidup saya. Saya mengunci diri di rumah. Saya tidak menjawab panggilan. Saya hampir tidak makan. Saya menghabiskan waktu duduk di sofa, melihat foto-foto lama Arman. Saat dia masih bayi, saat dia mengambil langkah pertamanya, wisudanya, saat dia memeluk saya erat dan berkata, "Mama adalah ibu terbaik di dunia." Kapan anak itu berubah menjadi pria yang memperlakukan saya seperti gangguan? Adik saya Dewi menelepon saya setiap hari. "Siti, kamu harus bereaksi. Kamu tidak bisa membiarkan ini menghancurkanmu. Ini sudah menghancurkan saya, Dewi. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih punya saya. Dan itu sudah cukup." Tapi itu tidak terasa cukup. Tidak ada yang terasa cukup. Seminggu sebelum pernikahan yang tidak saya diundang, saya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Bu Siti, saya Lucia. Saya bekerja dengan Arman 2 tahun lalu. Saya tidak tahu apakah ibu ingat." Ya, saya ingat dia. Seorang gadis muda. Insinyur seperti anak saya. Kami pernah bertemu sekali di acara makan malam perusahaan. "Lucia, tentu saja. Bagaimana kabarmu?" "Baik, Bu." Saya kirim pesan karena saya tidak tahu apakah saya harus, tapi saya merasa ibu berhak tahu sesuatu. Jantung saya berdebar kencang. Tahu apa? Tentang Arman dan Rina. Tentang bagaimana semuanya dimulai. Saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya gemetar memegang telepon. "Tolong ceritakan." Lucia menghela napas di ujung telepon. "Arman dulu pacaran dengan Andrea. Ingat dia? Pacarnya dari kampus. Mereka bersama sekitar 4 tahun. Ya, saya ingat dia. Andrea manis, sederhana, rajin belajar. Saya sangat menyukainya." Suatu hari Arman mengatakan kepada saya bahwa mereka putus, tetapi tidak pernah memberi saya detail. Saya pikir itu hanya tidak berhasil. Saya ingat dia. Nah, jadi Arman meninggalkan Andrea demi Rina, tapi itu tidak terjadi secara baik-baik. Rina bekerja di gedung yang sama dengan kami. Dia adalah sekretaris di perusahaan lain di lantai yang sama, dan sejak dia datang, dia mulai mendekati Arman. Dia mengiriminya kopi ke mejanya. Dia meninggalkan catatan kecil. Dia mengajaknya makan siang. Semua orang di kantor menyadarinya. Perut saya menegang. Dan Arman. Awalnya dia berpura-pura tidak tahu. Tapi Rina gigih. Sangat gigih. Dan suatu hari, di pesta kantor, kami melihat mereka berciuman. Arman masih bersama Andrea.
Ketika Andrea tahu, itu mengerikan. Dia menangis di kantor. Dia memarahi Arman. Tapi dia sudah seperti terhipnotis oleh Rina. Terhipnotis, ya. Rina sangat manipulatif. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan, bagaimana bertindak, dan ketika Arman mulai berkencan dengannya, semuanya berubah. Dia menjauh dari teman-temannya. Berhenti datang ke pertemuan kami. Dia berhenti dari pekerjaan tak lama setelah itu. Rina meyakinkannya untuk mencari posisi yang lebih baik, yang gajinya lebih besar. Jantung saya berdetak sangat kencang hingga terasa sakit. Dan ada lagi, Bu Siti. Sesuatu yang saya dengar baru-baru ini dari seorang teman yang mengenal seseorang yang dekat dengan keluarga Rina. Apa itu? Lorena, Ibu Rina. Dia sudah menikah 3 kali. Dan ketiga kalinya dia berhasil mendapatkan rumah, bisnis, semuanya. Mereka bilang dia sangat cerdas dalam memanipulasi situasi demi keuntungannya. Dan Rina belajar darinya. Bahkan, suami kedua Lorena punya seorang putra. Dan putra itu juga menjauh dari ayahnya setelah ayahnya menikah dengan Lorena. Ada masalah warisan, pertengkaran. Itu tidak menyenangkan. Rasa dingin merayapi punggung saya. Mengapa kamu menceritakan ini kepada saya, Lucia? Karena Arman bukan orang jahat. Tapi dia dibutakan. Dan karena saya teringat pada ibu. Bagaimana Arman berbicara tentang ibu dengan begitu banyak cinta. Dia bilang ibu adalah pahlawannya. Bahwa semua yang dia miliki berkat ibu. Dan ketika saya tahu dia akan menikah dan ibu tidak tahu apa-apa, itu terasa sangat aneh, tidak pada tempatnya. Dan saya pikir seseorang harus mengatakan kebenarannya. Terima kasih, Lucia. Sungguh, terima kasih. Saya menutup telepon. Saya duduk di sana, memproses semuanya. Semuanya mulai masuk akal. Keterasingan, alasan, keluarga baru. Bukan hanya Arman yang jatuh cinta. Dia telah dikerjakan, perlahan dan metodis, untuk menggantikan saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berpikir untuk menelepon Arman, untuk menceritakan apa yang telah saya temukan. Tetapi saya tahu dia tidak akan percaya pada saya. Dia akan mengatakan bahwa saya mengada-ada, bahwa saya cemburu, bahwa saya rumit. Keesokan harinya, sambil minum kopi di dapur, saya teringat sesuatu. Andrea, mantan pacar Arman. Saya menyimpan nomornya. Dari ketika dia dan Arman masih bersama dan dia mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada saya mengiriminya pesan. Andrea, saya Siti, Ibu Arman. Saya tahu sudah lama kita tidak bicara. Bisakah kita bicara? Dia menjawab kurang dari 1 jam. Bu Siti, tentu saja. Apakah ibu mau kita bertemu? Kami setuju untuk bertemu di sebuah kedai kopi keesokan harinya. Andrea datang tepat waktu. Dia masih gadis yang manis. Dengan mata sedih yang saya ingat, kami berpelukan. Kami memesan kopi. Bagaimana kabarmu, Andrea? Baik, Bu. Lebih baik. Meskipun saya tidak akan berbohong, masalah Arman sangat menyakitkan bagi saya. Sangat. Ceritakan apa yang terjadi, nah. Dan Andrea menceritakan semuanya kepada saya. Dia menceritakan bagaimana Rina masuk di antara mereka. Bagaimana dia mulai mengirim pesan kepada Arman. Bagaimana dia meyakinkannya bahwa dia, Andrea, tidak cukup baik untuknya. Bahwa dia pantas mendapatkan seseorang dari tingkat lain. Arman berubah dalam semalam. Bu Siti. Tiba-tiba semua yang saya lakukan terasa kurang. Katanya masakan saya tidak enak. Saya tidak cukup berdandan. Saya tidak punya ambisi. Dan sementara dia mengatakan itu kepada saya, Rina mengiriminya foto-foto dirinya yang stylish, dengan gaun mahal, di restoran mewah. Dia berbicara tentang perjalanan, tentang proyek. Itu membuatnya merasa seperti orang penting. Dan apa yang terjadi dengan hubungan kalian? Suatu hari saya menemukan pesan di antara mereka. Hal-hal yang menghancurkan hati saya. Arman mengatakan kepadanya bahwa saya terlalu sederhana. Bahwa dia membutuhkan seseorang yang akan mendorongnya untuk maju. Dia mengatakan dia merasa terjebak dengan saya. Ketika saya menghadapinya, dia mengatakan bahwa saya dramatis, bahwa itu hanya pesan. Tetapi 2 minggu kemudian dia memutuskan saya, melalui pesan. Setelah 4 tahun. Andrea menyeka air mata yang jatuh di pipinya. Bu Siti,
Saya mencintai Arman. Sungguh. Dan saya tahu dia mencintai saya. Tapi Rina, dia tahu apa yang dia lakukan. Dan bukan hanya dia. Saya pernah bertemu Lorena sekali, ketika saya pergi makan malam dengan Arman. Dan wanita itu menatap saya dari atas ke bawah, dan dia bertanya apa pekerjaan saya. Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah guru sekolah dasar, dia tertawa kecil dan berkata, "Lucu sekali. Pekerjaan yang mulia, meskipun tidak terlalu menguntungkan, ya kan?" Itu membuat saya merasa sangat kecil. Dan kemudian dia berkata kepada Arman di depan saya, "Nak, pastikan kamu menemukan seseorang yang sepadan denganmu." Dia mengatakannya sambil tersenyum, seolah itu adalah nasihat seorang ibu. Saya menutup mata. Saya merasakan amarah yang mendalam. "Dan kamu tidak pernah mengatakan apa-apa kepada Arman?" "Ya." Saya bilang ibu mertuanya kasar. Dan dia bilang saya berlebihan. Bahwa Lorena hanya belak-belakan, agar saya tidak terlalu sensitif. Saat itulah saya mengerti bahwa saya telah kehilangan dia. Karena dia lebih memilih membela wanita yang baru dia kenal daripada saya. Yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Andrea memegang tangan saya di atas meja. "Bu Siti, saya tahu mengapa ibu ada di sini. Dan saya sangat menyesal atas apa yang mereka lakukan pada ibu." Arman banyak bercerita tentang ibu kepada saya. Dia menceritakan bagaimana ibu membesarkannya sendirian. Bagaimana ibu bekerja 2 shift agar dia bisa kuliah. Bagaimana ibu selalu menjadi dukungannya. Dan melihat bagaimana dia memperlakukan ibu sekarang. Itu menghancurkan hati saya, karena saya tahu itu bukan dia. Itu adalah apa yang mereka tanamkan di kepalanya. Kami tinggal di kedai kopi itu selama hampir 2 jam. Andrea menceritakan lebih banyak hal kepada saya. Bagaimana Lorena selalu menjelek-jelekan mantan pasangan pacar putri-putrinya. Bagaimana dia memanipulasi situasi agar selalu terlihat sebagai korban atau pahlawan. Bagaimana Rina telah memutuskan hubungan dengan beberapa teman yang tidak mendukung hubungannya dengan Arman. Ketika saya keluar dari sana, saya tidak ragu lagi. Anak saya tidak melupakan saya. Anak saya dimanipulasi. Dan saya harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Bagaimana Anda membuka mata seseorang yang tidak ingin melihat? Malam itu, duduk di ruang tamu saya menatap foto Arman yang ada di rak. Foto di mana dia tersenyum dengan toga wisudanya, memeluk saya erat, dan saya membuat keputusan. Saya tidak akan memohon. Saya tidak akan merengek. Saya tidak akan merendahkan diri lagi. Tapi saya juga tidak akan diam. Hari-hari berikutnya adalah campuran aneh antara kejelasan dan penderitaan. Di satu sisi, saya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Itu bukan saya. Itu bukan salah saya. Saya tidak rumit, tidak invasif, atau dramatis seperti yang Arman buat saya rasakan. Itu adalah strategi. Strategi yang diperhitungkan untuk menyingkirkan saya. Di sisi lain, kejelasan itu tidak meredakan rasa sakit. Sebaliknya, itu lebih menyakitkan, karena sekarang saya tahu bahwa anak saya tidak hanya menjauh, dia telah dibawa pergi, dan yang terburuk adalah dia tidak melihatnya. Saya menghabiskan 2 malam tanpa tidur, memikirkan apa yang harus dilakukan. Saya bisa menelepon Arman dan menceritakan semua yang telah saya temukan, tapi saya tahu dia tidak akan percaya pada saya. Dia akan mengatakan bahwa saya mengada-ada, bahwa saya cemburu pada Rina, bahwa Andrea dan Lucia hanya ingin menimbulkan masalah. Saya bisa muncul di hari pernikahan tanpa undangan, membuat keributan, menuntut tempat saya sebagai seorang ibu. Tapi itu hanya akan mengkonfirmasi apa yang Rina dan Lorena sudah katakan padanya tentang saya, bahwa saya suka konflik, bahwa saya merusak momen penting, bahwa lebih baik menjauhkan saya. Atau saya bisa pergi dalam keheningan, membiarkan semuanya berlalu, menerima bahwa saya telah kehilangan anak saya dan melanjutkan hidup. Tidak ada pilihan yang terasa benar. Adik saya Dewi yang memberi saya jawabannya. "Siti, dengarkan saya baik-baik. Jika kamu pergi dalam keheningan, kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu bisa melakukan sesuatu. Kamu akan selalu bertanya-tanya, bagaimana jika saya bicara? Tetapi jika kamu bicara dan dia tidak mendengarkanmu, setidaknya kamu akan tahu bahwa kamu sudah mencoba, dan kamu bisa hidup dengan itu." Dia benar. Saya memutuskan untuk menulis surat kepadanya. Bukan pesan, bukan audio. Surat yang ditulis tangan, salah satu yang membutuhkan waktu.
Salah satu yang menyakitkan untuk ditulis karena setiap kata keluar dari jiwa. Saya duduk di meja makan dengan kertas dan pena. Dan saya mulai. Arman, sayangku, saya tidak tahu apakah kamu akan membaca surat ini. Saya tidak tahu apakah surat ini akan sampai ke tanganmu atau apakah Rina akan mencegatnya lebih dulu. Tapi saya harus menuliskannya. Saya perlu mengatakan apa yang telah saya simpan di dada dan yang mencekik saya. 28 tahun yang lalu, cinta dalam hidup saya lahir. Itu adalah kamu. Kamu datang pada suatu subuh di bulan Februari, kecil dan keriput, menangis dengan keras. Dan saya, yang sangat takut tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu, menggendongmu dan tahu bahwa saya akan melakukan apa saja untukmu. Apapun. Ketika ayahmu meninggal, dunia terasa runtuh bagiku. Tapi kamu ada di sana, dan saya berpegangan padamu seperti pada pelampung. Saya bekerja double shift agar kamu tidak pernah kekurangan apapun. Saya menangis dalam diam agar kamu tidak melihat saya sedih. Saya menyimpan kelelahan saya, kesepian saya, ketakutan saya, karena yang paling penting adalah kamu. Saya melihatmu tumbuh. Saya melihatmu menjadi pria yang baik, pekerja keras, penyayang, dan saya merasa bangga. Sangat bangga. Saya pikir, saya berhasil. Anak saya berhasil. Tetapi sesuatu terjadi, Arman. Sesuatu yang masih belum saya mengerti sepenuhnya. Tiba-tiba kamu berhenti menelepon. Berhenti datang. Kata-katamu menjadi dingin. Kunjunganmu, sebuah kewajiban. Dan saya, yang selalu menjadi confident kamu, berubah menjadi gangguan. Kamu mengatakan kepada saya itu normal, bahwa kamu punya hidupmu sendiri, dan saya mencoba memahaminya. Saya benar-benar mencoba. Saya diam. Saya menyingkir. Saya berhenti memaksa. Karena saya tidak ingin menjadi ibu yang merepotkan. Ibu yang tidak bisa melepaskan. Tetapi kemudian saya tahu bahwa kamu akan menikah. Bukan darimu. Dari komentar yang saya dengar di supermarket. Dan saya menunggu. Saya menunggu kamu mengatakannya kepada saya, mengundang saya. Mengingat bahwa saya ada. Dan itu tidak terjadi. Saya pergi ke rumahmu untuk mencarimu, untuk bertanya padamu, dan kamu mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak ingin konflik, bahwa pernikahanmu adalah sesuatu yang intim, bahwa Rina dan keluarganya sudah merencanakan semuanya. Nak, kapan saya menjadi konflik? Kapan saya berhenti menjadi keluargamu? Saya telah banyak memikirkan ini, dan saya telah berbicara dengan orang-orang yang mengenalmu, orang-orang yang menyayangimu. Dan mereka telah menceritakan hal-hal yang menyakitkan bagi saya, tetapi juga membuat saya mengerti. Saya tidak menyalahkanmu, Arman. Saya tidak menyalahkanmu sama sekali, karena saya tahu bahwa ketika seseorang tahu persis apa yang harus dikatakan, bagaimana membuatmu merasa istimewa, bagaimana meyakinkanmu bahwa kamu pantas mendapatkan lebih, mudah untuk mempercayainya. Mudah untuk mulai melihat kehidupan masa lalumu sebagai sesuatu yang kecil, dan orang-orang yang ada di sana sebagai hambatan. Rina cerdas. Ibunya juga. Dan saya tahu mereka membuatmu merasa penting, sukses, bagian dari sesuatu yang besar. Saya tidak akan menjelek-jelekan mereka karena saya tidak berhak menghakimi, tetapi saya ingin kamu tahu sesuatu. Saya tidak akan pernah memintamu untuk memilih antara mereka dan saya, karena seorang ibu yang benar-benar mencintai tidak menetapkan kondisi seperti itu. Tetapi saya juga tidak akan memohon untuk mendapatkan tempat dalam hidupmu, karena seorang ibu yang menghormati diri sendiri tidak mengemis cinta. Jika kamu memutuskan bahwa jalanmu bersama mereka dan saya tidak lagi memiliki tempat di sana, saya akan menerimanya. Itu akan menyakitkan setiap hari dalam hidup saya, tetapi saya akan menerimanya. Karena saya mencintaimu. Dan mencintai juga berarti melepaskan ketika mereka tidak ingin menahanmu lagi. Saya hanya ingin kamu tahu sesuatu, nak, sesuatu yang tidak pernah kamu lupakan. Hari kamu membutuhkan saya akan berada di sini. Hari kamu menyadari bahwa kamu salah, saya akan berada di sini. Hari segalanya runtuh dan kamu tidak tahu kemana harus pergi, saya akan berada di sini. Karena itulah yang dilakukan seorang ibu. Menunggu, memaafkan, mencintai tanpa syarat. Nikmati pernikahanmu, sayangku. Nikmati keluarga barumu. Berbahagialah. Meskipun saya tidak ada di sana, hati saya akan ada di sana, memberkati setiap langkah yang kamu ambil.
Berharap hidup memberimu semua yang pantas kamu dapatkan. Dan jika suatu hari kamu punya anak, kamu akan mengerti. Kamu akan mengerti rasa sakit yang saya tuliskan kepadamu hari ini. Dan saya berharap hari itu tidak terlalu terlambat untuk kita bertemu lagi. Saya mencintaimu, nak. Selalu. Apapun yang terjadi. Ibumu, Siti. Saya selesai menulis dengan air mata membasahi pipi saya. Saya melipat surat itu. Saya memasukkannya ke dalam amplop. Saya menulis alamatnya dengan tangan gemetar. Dan saya pergi ke kantor pos. Saya membayar pengiriman tercatat. Untuk memastikan bahwa surat itu akan sampai. Bahwa seseorang harus menandatangani tanda terima. Ketika saya keluar dari sana, saya merasa seolah-olah saya telah meninggalkan sepotong jiwa saya di dalam amplop itu. 3 hari berlalu. Arman tidak menelepon. Tidak mengirim pesan. Tidak ada apa-apa. Hari Sabtu adalah hari pernikahan. Saya tetap di rumah. Saya mematikan suara telepon. Saya membuat teh chamomile. Saya duduk di sofa. Dan pada pukul 15.00 pukul 5 sore, ketika saya memperkirakan itu adalah waktu upacara, saya menutup mata dan berdoa. Saya berdoa untuk anak saya, untuk kebahagiaannya, untuk masa depannya. Dan saya juga berdoa untuk diri saya sendiri. Untuk kekuatan, untuk kedamaian, untuk kemampuan melepaskan. Minggu pagi, saya bangun dengan notifikasi di telepon. Seorang teman dari Medan, Claudia, telah menandai saya di Facebook. Siti Ariaga. Kamu lihat ini. Itu adalah tautan. Video pernikahan. Jantung saya berhenti. Tetapi sesuatu dalam diri saya, sesuatu yang menyiksa dan membutuhkan kebenaran, membuat saya mengkliknya. Layar dipenuhi gambar. Musik biola. Taman yang indah dihiasi bunga putih. Tamu-tamu elegan. Dan di sana, berjalan menuju altar, anak saya, dengan setelan abu-abu gelap. Tampan. Serius. Emosional. Bergandengan tangan dengan Lorena, bukan saya. Dia. Lorena mengenakan gaun biru tua. Elegan. Bersahaja. Dia tersenyum lebar. Menyapa para tamu seolah dia adalah tokoh utama. Arman menatapnya dengan kasih sayang. Dengan hormat, mereka sampai di altar. Pendeta mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya dengar karena suara video buruk, tetapi saya melihat bagaimana Lorena mencium pipi anak saya. Bagaimana dia berterima kasih dengan pelukan yang lama. Dan kemudian, Rina masuk, cantik, berseri-seri. Bergandengan tangan dengan ayahnya. Upacara berlanjut. Janji. Cincin, ciuman. Dan saya, duduk di ruang tamu saya, 300 kilometer jauhnya, melihat semuanya melalui layar, menyadari sesuatu yang mengerikan. Saya tidak dilupakan. Saya telah digantikan. Lorena telah mengambil tempat saya, secara harfiah, dan Arman mengizinkannya. Lebih dari itu, dia menginginkannya. Saya menutup video. Saya meletakkan telepon di meja. Saya bangkit dan berjalan ke halaman. Matahari bersinar. Burung-burung berkicau. Hari itu indah. Tetapi bagi saya, dunia telah padam. Malam itu saya menerima pesan dari Arman. Ma, aku terima surat Mama. Terima kasih. Tapi aku pikir Mama melebih-lebihkan banyak hal. Rina dan keluarganya memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak mengerti mengapa Mama tidak bisa ikut senang untukku. Lorena berjalan bersamaku ke altar karena itu adalah isyarat simbolis. Dia sangat penting dalam tahap hidupku ini. Aku harap Mama mengerti. Aku kirim foto-foto pernikahan. Semoga suatu hari Mama benar-benar bisa mengenal Rina dan meninggalkan prasangka. Saya membaca pesan itu 3 kali. Setiap kata adalah paku, melebih-lebihkan. Tidak bisa ikut senang. Prasangka. Begitulah cara dia melihat saya sekarang. Sebagai wanita pahit yang tidak tahu cara melepaskan. Sebagai masalah yang harus ditoleransi. Saya tidak menjawab. Apa yang bisa saya katakan? Saya meletakkan telepon di meja samping tempat tidur. Saya berbaring di tempat tidur. Dan di sana, dalam kegelapan kamar saya mengerti sesuatu yang mendasar. Saya telah kalah dalam pertempuran. Tapi tidak dalam perang. Karena waktu, hakim yang diam yang melihat dan mengetahui segalanya, cepat atau lambat akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya hanya harus menunggu. Dan percaya bahwa hidup menagih utangnya. Itu selalu menagihnya.
Saya masih bertanya-tanya apakah saya melakukan hal yang benar. Dan kamu, apa yang akan kamu lakukan di posisi saya? Hari-hari setelah pernikahan terasa aneh. Saya tidak menangis lagi, seolah-olah tubuh saya tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan. Saya merasa kosong, tetapi juga, anehnya, tenang. Seperti ketika badai berakhir dan semuanya menjadi sunyi, saya menjalani rutinitas saya, bangun pagi, berolahraga, merawat tanaman saya di halaman, membaca, menyulam, mengunjungi tetangga saya, pergi ke gereja pada hari Minggu. Dari luar, sepertinya saya baik-baik saja, bahwa saya telah mengatasinya, tetapi di dalam, sesuatu telah berubah selamanya. Saya bukan lagi Siti yang sama yang memohon panggilan telepon. Saya bukan lagi ibu yang menyalahkan diri sendiri untuk segalanya. Saya bukan lagi wanita yang mengharapkan remah-remah perhatian. Saya telah memahami sesuatu yang mendalam, sesuatu yang hanya dipahami setelah mencapai titik terendah. Anda tidak bisa memaksa siapapun untuk mencintai Anda, bahkan anak Anda sendiri. Dan saya juga telah memahami hal lain. Melepaskan tidak berarti berhenti mencintai. Itu berarti berhenti menderita. 1 minggu berlalu, lalu 2, lalu sebulan. Arman tidak menelepon. Saya juga tidak. Saya melihat di media sosialnya, karena seseorang tidak berhenti menjadi ibu, meskipun menyakitkan, foto-foto bulan madu. Bali, pantai, makan malam romantis, senyuman mengganti, cancun. Di semua foto ada Rina, dan di banyak foto, juga Lorena. Ya, Lorena ikut bersama mereka berbulan madu. Komentarnya berbunyi, wah, keluarga yang manis. Betapa beruntungnya punya ibu mertua yang cool. Liburan terbaik. Saya menutup aplikasi dan tidak membukanya lagi. Pada hari-hari keheningan itulah saya mulai berpikir dengan jernih. Bukan dengan rasa sakit, bukan dengan amarah. Dengan kejelasan, saya meninjau kembali semua yang telah terjadi. Tanda-tanda, perubahan, kata-kata Lucia, kata-kata Andrea, dinginnya Rina, manipulasi Lorena. Dan saya mengerti sesuatu yang membuat darah saya dingin. Ini tidak akan berakhir dengan baik, bukan karena saya menginginkannya, bukan karena saya ingin balas dendam, tetapi karena hal-hal yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi selalu runtuh, cepat atau lambat. Lorena pernah melakukan ini sebelumnya, dengan mantan pasangannya, dengan putra suami keduanya. Sekarang dia melakukannya pada putra saya, dan Rina sedang mempelajari permainan yang sama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Arman untuk menyadarinya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk melihat bahwa apa yang dia yakini sebagai cinta adalah kontrol? Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan? Bahwa dia tidak lagi cukup? Bahwa dia hanya sepotong bidak di papan catur orang lain? Saya tidak punya jawabannya, tapi saya tahu hari itu akan tiba, dan ketika itu tiba, saya akan berada di sana. 2 minggu setelah mereka kembali dari bulan madu, saya menerima pesan dari Arman. Hai Ma, apa kabar? Kami sudah kembali. Semuanya baik-baik saja. Dingin, protokol. Seperti pesan yang Anda kirim karena Anda harus melakukannya. Saya menjawab dengan suhu yang sama. Hai Nak. Syukurlah, Mama senang. Jaga diri. Saya tidak bertanya tentang Rina. Saya tidak bertanya tentang bulan madu. Saya tidak bertanya apa-apa. Dia tidak memaksa. September tiba dengan hujan. Saya melanjutkan rutinitas saya. Tenang, sibuk, hidup, tetapi jauh. Sampai suatu hari, di pertengahan bulan, telepon saya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Saya ragu untuk menjawab, tetapi ada sesuatu yang menyuruh saya melakukannya. Halo, Bu Siti? Itu adalah suara pria. Lebih tua. Lelah. Ya. Saya sendiri. Siapa ini? Saya Joko mengganti Jorge. Joko Kusuma, ayah Rina. Kulit saya merinding. Pak Joko, ada apa? Dia menghela napas panjang. Bu Siti. Saya menelepon karena saya pikir ibu berhak tahu sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak saya diamkan sejak lama. Tahu apa? Tentang istri saya. Tentang Lorena. Dan tentang apa yang terjadi pada putra ibu. Saya duduk di sofa, jantung saya berdebar kencang. Tolong ceritakan.
Dan Pak Joko menceritakan kepada saya. Dia menceritakan kepada saya bahwa Lorena telah mengendalikannya selama 20 tahun. Bahwa ketika mereka menikah, dia manis, perhatian, sempurna. Tetapi perlahan dia mengisolasinya dari teman-temannya, dari keluarganya. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak menginginkan yang terbaik untuknya. Bahwa hanya dia yang mengerti. Bahwa hanya dia yang menghargainya. Dia menceritakan kepada saya bahwa Lorena mengelola semua uang, bahwa dia tidak lagi memiliki akses ke rekeningnya sendiri, bahwa dia memutuskan apa yang mereka beli, kemana mereka pergi, dengan siapa mereka bergaul. Dia menceritakan kepada saya bahwa putri-putri mereka, Rina dan adik perempuannya, telah mempelajari pola yang sama, bahwa Rina telah melakukan hal yang sama pada mantan pacarnya. Dia mengisolasi mereka, mengendalikan mereka. Dan ketika mereka tidak lagi berguna, atau ketika dia menemukan sesuatu yang lebih baik, dia membuang mereka. Bu Siti, saya sangat menyukai Andrea, pacar Arman sebelumnya. Dia gadis yang baik, sederhana, pekerja keras, tapi Lorena membencinya. Dia bilang dia tidak sepadan dengan Rina, bahwa kami pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, dan dia mulai menanamkan ide-ide di kepala Rina. Anak muda itu punya potensi, tapi Andrea menahannya. Jika Rina menikah dengan Arman, dia bisa menjadikannya orang penting. Hal-hal seperti itu. Dan Bapak tidak mengatakan apa-apa? Saya mencoba, Bu. Saya bersumpah. Tapi Lorena, dia tahu bagaimana membuatmu merasa kecil. Seolah-olah pendapatmu tidak penting. Dan kemudian ada Rina, yang sama saja. Ketika keduanya bersatu, mustahil untuk menang. Pak Joko berhenti sejenak. Saya mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Saya menelepon karena beberapa hari yang lalu saya mendengar percakapan antara Lorena dan Rina. Mereka membicarakan ibu. Tenggorokan saya tercekat. Mereka bilang apa? Mereka bilang mereka berhasil membersihkan lapangan. Bahwa Arman sudah tidak membicarakan ibu lagi. Bahwa dia sudah tidak membela ibu lagi. Bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dan Lorena berkata kepada Rina, sekarang kamu harus memastikan dia tidak mencari ibunya lagi. Jika dia membutuhkan seseorang, dia membutuhkanmu. Jika dia punya masalah, biarkan dia datang kepada kita. Jika dia ingin nasihat, biarkan dia bertanya kepada kita. Begitulah caranya, nak. Begitulah cara kamu mengendalikan seorang pria. Dengan membuatnya bergantung. Saya merasa mual. Pak Joko, mengapa Bapak menceritakan ini kepada saya? Karena saya lelah. Bu, lelah hidup seperti ini. Lelah melihat bagaimana istri saya menghancurkan semua yang dia sentuh. Dan karena saya menyukai putra ibu. Dan saya tidak ingin dia berakhir seperti saya, sendirian. Terkendali, tanpa suara sendiri. Dan apa yang Bapak ingin saya lakukan? Saya tidak tahu. Mungkin tidak ada. Mungkin saya hanya perlu orang lain tahu kebenarannya. Tapi jika suatu hari putra ibu terbangun, jika suatu hari dia menyadari apa yang sedang terjadi, biarkan dia tahu bahwa ada orang yang melihatnya, bahwa dia tidak gila, bahwa semuanya nyata. Kami terdiam beberapa detik. Terima kasih, Pak Joko. Sungguh. Terima kasih sudah menelepon. Jaga diri, Bu Siti, dan bersabarlah. Permainan ini tidak berlangsung selamanya. Mereka selalu jatuh. Dia menutup telepon. Saya tetap duduk di sana, dengan telepon di tangan, memproses semuanya. Itu bukan lagi paranoia. Itu bukan lagi imajinasi saya. Itu bukan lagi melebih-lebihkan. Itu nyata. Dan sekarang saya punya konfirmasi. Malam itu, saat saya menyiapkan makan malam, sebuah ide muncul. Ide yang tidak lahir dari amarah atau keinginan untuk balas dendam. Itu lahir dari sesuatu yang lebih dalam. Kebutuhan agar Arman melihat. Agar, suatu hari, ketika semuanya runtuh, dia memiliki bukti tentang siapa sebenarnya wanita yang dia nikahi itu. Saya tidak akan mengatakan apa-apa sekarang. Dia tidak akan mendengarkan saya. Dia akan menyebut saya pahit, cemburu, suka konflik, tetapi saya bisa meninggalkan sesuatu untuknya. Benih, sesuatu yang, pada saat yang tepat, akan membuatnya mempertanyakan. Hari-hari berikutnya saya habiskan untuk menyelidiki. Diam-diam, tanpa ada yang tahu. Saya mencari di media sosial, di grup Facebook di kota tempat Lorena tinggal sebelumnya.
Saya berbicara dengan orang-orang. Saya mengajukan pertanyaan. Dan saya menemukan sesuatu. Saya menemukan kesaksian dari mantan istri suami kedua Lorena. Seorang wanita yang menceritakan bagaimana Lorena telah memanipulasi suaminya untuk mengambil rumah yang merupakan warisan keluarga. Bagaimana dia meyakinkan hakim bahwa dia pantas mendapatkan properti itu karena dia telah berinvestasi secara emosional dalam hubungan itu. Saya menemukan putra pria itu. Seorang pemuda berusia 30 tahun yang menulis di sebuah forum. Ayah saya meninggal sendirian dan hancur karena wanita itu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menemukan foto, dokumen, percakapan, dan saya menemukan sesuatu yang lain. Foto-foto Rina dengan pria lain. Foto-foto hanya 4 bulan yang lalu, ketika dia masih bertunangan dengan Arman. Di foto-foto itu mereka terlihat berpelukan, berciuman. Pria itu lebih tua, berpakaian bagus. Foto-foto itu ada di profil pribadi seorang teman Rina, tetapi seseorang memberikannya kepada saya. Itu bukan foto lama. Ada tanggal, ada tempat, ada konteks. Rina telah selingkuh dari anak saya. Saya menyimpan semuanya. Saya mencetak foto-foto itu. Saya memasukkannya ke dalam amplop manila, bersama dengan screenshot kesaksian, percakapan, semuanya. Dan saya menulis catatan. Arman, saya tahu kamu tidak akan percaya pada saya sekarang. Saya tahu jika saya memberikan ini kepadamu hari ini, kamu akan membuangnya dan kamu akan berpikir saya mencoba merusak pernikahanmu. Itu sebabnya saya tidak akan memberikannya kepadamu sekarang. Amplop ini berisi kebenaran yang suatu hari kamu perlu lihat. Ketika hari itu tiba, saya berharap itu membantumu mengerti bahwa kamu tidak gila, bahwa apa yang kamu rasakan itu nyata, bahwa tidak semuanya cinta. Saya akan menyimpannya sampai kamu memintanya, sampai kamu siap. Sementara itu, hiduplah, berbahagialah, cobalah membangun hidupmu. Saya akan berada di sini, menunggu, dengan cinta. Ibumu. Saya menyegel amplop itu. Saya menyimpannya di kotak brankas yang saya miliki di lemari, bersama dengan perhiasan ibu saya dan dokumen-dokumen penting. Dan saya menunggu, karena saya tahu hari itu akan tiba. Kebohongan selalu terungkap. Selalu. Dan ketika itu terjadi, anak saya akan membutuhkan seseorang untuk menerimanya tanpa menghakimi, tanpa berkata, sudah kubilang, tanpa celaan. Dia akan membutuhkan ibunya. Dan saya akan siap. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, dengan cinta, dengan tangan terbuka, dengan kebenaran di tangan. Oktober tiba dengan tenang. November juga. Saya melanjutkan hidup saya. Arman melanjutkan hidupnya. Kami tidak banyak bicara, pesan sesekali. Singkat, sopan, jauh. Tapi saya tidak lagi menderita, tidak lagi memohon. Saya tidak lagi berharap semuanya kembali seperti dulu. Saya telah belajar sesuatu yang menyakitkan, tetapi membebaskan. Anda tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Anda hanya bisa bersiap untuk saat mereka jatuh. Dan percaya bahwa hidup, guru yang bijak dan adil itu, akan mengajarkan mereka apa yang tidak bisa Anda ajarkan, karena hidup selalu menagih utangnya. Selalu. Hidup memiliki cara yang aneh untuk menata hal-hal. Tidak selalu cepat, tidak selalu jelas. Tapi selalu, selalu, menemukan cara untuk menempatkan setiap orang pada tempatnya. Saya tidak perlu melakukan apapun. Hanya mengamati, hanya menunggu, hanya percaya, dan hidup melakukan sisanya. Desember tiba dengan dingin dan dengan berita tak terduga. Arman menelepon saya, bukan mengirim pesan. Menelepon saya, dan suaranya terdengar berbeda. Lelah. Kecil. Ma? Ya, nak. Katakan, bagaimana kabarmu? Ada jeda yang lama, lumayan. Jantung saya berdetak lebih cepat, tetapi saya menjaga suara saya tetap tenang. Ada apa? Begini. Aku tidak tahu. Ini rumit. Mau cerita? Keheningan lain. Itu Rina. Akhir-akhir ini dia sangat berubah. Semuanya membuatnya kesal. Dia selalu marah. Dia selalu menuntut banyak hal dariku. Kalau aku tidak menghasilkan cukup uang, kalau aku tidak seperti ayahnya, kalau aku tidak melakukan hal-hal seperti yang dia inginkan, dan ibunya, Lorena, selalu memihaknya, selalu membuatku merasa seolah-olah aku yang bermasalah.
Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak berkata, sudah kubilang. Saya tidak berkata, saya sudah tahu. Saya hanya mendengarkan. Dan bagaimana itu membuatmu merasa? Buruk, Ma. Itu membuatku merasa tidak cukup, bahwa apapun yang aku lakukan tidak akan pernah benar, dan itu membuatku merasa sendirian. Kata itu menembus saya. Sendirian. Nak, apakah kamu sudah mencoba berbicara dengannya? Mengatakan bagaimana perasaanmu? Ya. Tapi dia selalu berakhir dengan mengatakan bahwa aku yang melebih-lebihkan, bahwa aku terlalu sensitif, bahwa aku perlu dewasa, dan Lorena selalu membenarkannya. Dia bilang seorang pria sejati harus tahu cara bertahan, bahwa dia tidak boleh terlalu mengeluh. Saya merasakan amarah, tapi saya menelannya. Arman, ingat ketika kamu masih kecil dan saya mengajarimu bahwa tidak ada yang berhak membuatmu merasa kecil, ya? Nah, saya masih percaya hal yang sama. Baik istrimu, ibu mertuamu, atau siapapun tidak berhak membuatmu merasa seperti itu. Dia terdiam. Tapi dia istriku, Ma. Seharusnya aku membuatnya bahagia. Ya, Nak. Tapi dia juga harus membuatmu bahagia. Pernikahan adalah milik berdua, bukan bertiga. Bertiga. Kamu, Hina, dan Lorena. Saya mendengarnya menghela napas. Ya, itu juga menggangguku. Lorena selalu ada di sini, selalu berpendapat, selalu memutuskan. Dan jika aku mengatakan sesuatu kepada Rina, dia marah dan bilang aku menyerang ibunya, bahwa ibunya hanya ingin membantu kami. Dan apakah kamu pikir dia membantu? Aku tidak tahu harus percaya apa lagi, Ma. Kami terdiam beberapa detik. Keheningan yang penuh dengan semua yang ingin saya katakan, tetapi belum bisa. Arman, saya ada di sini. Saya selalu ada di sini. Dan jika kamu perlu bicara, saya akan berada di sini. Tanpa menghakimi, tanpa menuntut, hanya mendengarkan. Terima kasih, Ma. Aku cinta kamu, Nak. Aku juga. Kami menutup telepon. Dan saya tahu ada sesuatu yang mulai retak. Pada bulan Januari, segalanya memburuk. Arman menelepon saya sambil menangis. Menangis. Anak saya, pria yang selalu kuat itu, menangis seperti anak kecil. Ma, Rina mengusirku dari rumah. Bagaimana bisa diusir? Kami bertengkar. Aku bilang kami butuh ruang, bahwa Lorena tidak bisa datang setiap hari, bahwa kami butuh privasi, dan dia sangat marah. Dia berteriak bahwa aku tidak tahu berterima kasih, bahwa ibunya telah banyak membantu kami, bahwa jika aku tidak suka, aku bisa pergi. Dan Lorena ada di sana. Dan alih-alih menenangkan keadaan, dia berkata kepada Rina, biarkan saja dia pergi, Nak. Kalau dia tidak menghargai apa yang kamu miliki, suruh dia pergi. Dan Rina berkata kepadaku, pergi, pergi dan jangan kembali. Dan kamu di mana sekarang? Di hotel. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Ma. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pulanglah, Nak. Kemarilah. Di sini selalu ada tempat untukmu. Benarkah? Selalu, Arman. Selalu. Dia tiba malam itu juga. 3 jam perjalanan. Dia datang dengan koper kecil, mata merah, jiwa yang hancur. Saya memeluknya di pintu. Dan dia ambruk di pelukan saya seperti ketika dia masih kecil dan takut badai. Kami menangis bersama, lama. Dalam keheningan, tanpa kata-kata, karena terkadang rasa sakit begitu besar sehingga kata-kata menghalangi. Dia tinggal bersama saya selama seminggu. Kami tidak banyak bicara di hari-hari pertama. Dia tidur, makan sedikit, menatap langit-langit. Dia terus-menerus memeriksa teleponnya, menunggu pesan dari Rina yang tidak pernah datang. Saya hanya ada di sana, memasak makanan favoritnya, membuatkannya teh, memberinya ruang. Pada hari keempat, saat kami sarapan, dia berkata, Ma, aku pikir aku melakukan kesalahan. Kesalahan apa, Nak? Menikah terlalu cepat, tidak mendengarkan Mama, menjauh dari Mama, dari Andrea, dari teman-temanku, dari segala sesuatu yang dulunya adalah diriku. Dan mengapa kamu pikir kamu melakukannya? Mengapa? Karena Rina membuatku merasa istimewa. Dia membuatku merasa aku bisa menjadi orang lain, seseorang yang penting.
Dan Lorena selalu mengatakan kepadaku bahwa aku punya potensi, bahwa aku pantas mendapatkan lebih. Dan aku mempercayai mereka. Dan apa yang kamu rasakan sekarang? Aku merasa aku kehilangan diriku, Ma. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Bahwa semua yang aku lakukan salah. Bahwa aku tidak cukup baik untuk siapapun. Saya mendekatinya. Saya memegang wajahnya di antara tangan saya. Arman, lihat saya. Kamu sudah cukup. Kamu selalu cukup. Masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang membutuhkanmu untuk percaya bahwa kamu tidak cukup. Karena dengan begitu, mereka bisa mengendalikanmu. Mengendalikan saya? Ya, Nak. Mengendalikan. Ketika seseorang membuatmu merasa tidak cukup, kamu menjadi bergantung pada persetujuan mereka. Kamu melakukan apa saja untuk menyenangkan mereka. Dan mereka tahu itu. Mereka menggunakannya. Saya melihat bagaimana dia memproses kata-kata saya. Bagaimana dia mulai menghubungkan titik-titik. Ma, apakah Mama pikir Rina? Saya tidak akan memberitahumu apa yang harus dipikirkan, Nak. Tapi saya akan memberitahumu untuk mengamati. Untuk mengingat, untuk melihat polanya, dan untuk bertanya pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa bebas? Kapan terakhir kali kamu membuat keputusan tanpa takut mereka akan marah padamu? Dia terdiam. Dan kemudian, sangat perlahan, dia mulai berbicara. Dia menceritakan semuanya kepada saya. Bagaimana Rina memeriksa teleponnya. Bagaimana dia marah jika dia menyapa wanita lain. Bagaimana dia mengontrol uangnya. Bagaimana dia memutuskan dengan siapa dia bisa bergaul dan dengan siapa tidak. Dia menceritakan kepada saya bahwa Lorena telah menyarankan dia berhenti dari pekerjaan sebelumnya karena itu tidak cukup bergengsi. Bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan lain melalui koneksi darinya. Tetapi sekarang mereka menuntut dia memberikan sebagian gajinya untuk membantu biaya keluarga. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia tidak bisa membuat keputusan apapun tanpa berkonsultasi dengan mereka. Bahwa jika dia melakukannya, mereka menghukumnya dengan hari-hari keheningan, tuntutan, membuatnya merasa bersalah. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia telah kehilangan kontak dengan semua temannya, bahwa Andrea telah mengiriminya pesan berbulan-bulan yang lalu untuk menanyakan kabarnya. Dan Rina menyuruhnya memblokirnya karena mantan pacar tidak boleh ada dalam hidupmu. Dia menceritakan kepada saya bahwa Lorena praktis tinggal di rumah mereka, bahwa dia punya kunci, bahwa dia masuk kapanpun dia mau, bahwa dia berpendapat tentang segalanya. Makanan, dekorasi, pakaian, keputusan. Dan yang terburuk, Ma, adalah aku merasa ada sesuatu yang salah. Tapi setiap kali aku mengatakannya, mereka membuatku merasa seolah-olah aku yang gila, seolah-olah aku yang bermasalah. Itu disebut gaslighting, Nak. Itu adalah bentuk manipulasi. Mereka membuatmu meragukan realitasmu sendiri. Dan mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Karena itu adalah proses yang lambat, seperti katak dalam air mendidih. Jika kamu memasukkannya secara tiba-tiba, dia akan melompat. Tetapi jika kamu menaikkan suhu sedikit demi sedikit, dia tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. Dia menangis lagi. Dan saya memeluknya. Pada hari ke-6, saat dia tidur, saya menerima telepon dari Lorena. Bu Siti, suaranya dingin, terhitung. Ya, saya tahu Arman bersama ibu. Begitulah. Saya perlu ibu mengerti sesuatu. Arman sedang mengalami masa sulit. Dia bingung. Dan ibu, sebagai seorang ibu, seharusnya tidak memanfaatkan kebingungan itu untuk membuatnya melawan istrinya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya menghitung sampai 5. Lorena, saya tidak membuat anak saya melawan siapapun. Dia ada di sini karena dia butuh tempat yang aman. Dan ini adalah rumahnya. Tempat yang aman, katanya. Menarik sekali, karena sejauh yang saya tahu, ibu yang membuatnya merasa bersalah karena menikah, yang tidak menerima Rina, yang menciptakan seluruh konflik ini. Saya tidak pernah menciptakan konflik apapun. Saya hanya ingin hadir dalam hidup anak saya. Hadir, Ibu ingin mengendalikannya. Tapi ibu tidak bisa lagi, karena Arman sudah dewasa, dan dia membentuk keluarganya sendiri. Dan ibu tidak tahan. Saya merasakan darah saya mendidih, tetapi saya menjaga suara saya tetap tenang. Lorena,
Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anak saya ada di sini karena dia membutuhkan saya, dan dia akan tinggal di sini selama yang dia butuhkan. Kita lihat saja. Karena Arman akan kembali, mereka selalu kembali, dan ketika dia melakukannya, Anda akan terlihat seperti apa adanya. Wanita tua pahit yang tidak tahan melepaskan, dan dia menutup telepon. Saya gemetar karena amarah, tetapi juga karena kejelasan. Karena dalam panggilan itu, Lorena telah menunjukkan wajah aslinya. Pada hari ketujuh, Arman menerima pesan dari Rina. Sayang, maafkan aku. Aku melebih-lebihkan. Pulanglah, aku merindukanmu. Mari kita bicara. Arman menunjukkan pesan itu kepada saya. Apa yang harus aku lakukan, Ma? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak tahu. Sebagian diriku ingin mempercayainya. Ingin berpikir bahwa semuanya bisa diperbaiki. Dan bagian yang lain. Aku takut. Takut kembali dan tidak ada yang berubah. Takut terus merasa seperti ini. Saya duduk di sebelahnya. Arman, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Tapi saya perlu kamu tahu. Katakan. Ada sesuatu yang saya simpan untukmu. Sesuatu yang saya temukan berbulan-bulan yang lalu. Saya tidak memberikannya kepadamu sebelumnya karena kamu belum siap. Tapi saya pikir sekarang kamu sudah siap. Apa itu? Saya pergi ke kamar saya. Saya mengeluarkan amplop dari kotak brankas. Saya kembali ke ruang tamu. Saya menyerahkannya kepadanya. Buka ketika kamu merasa siap. Jangan terburu-buru. Tapi ketika kamu melakukannya, kamu akan mengerti banyak hal. Dia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Apa ini, Ma? Kebenaran, Nak. Kebenaran yang perlu kamu lihat. Arman membuka amplop itu malam itu juga. Saya mendengarnya menangis dari kamar saya. Tangisan yang dalam, menyayat hati. Saya tidak keluar. Saya tahu dia perlu sendirian dengan itu. Keesokan paginya dia turun untuk sarapan dengan mata bengkak. Dia meletakkan amplop itu di atas meja. Apakah ini nyata? Ya, Nak, semuanya nyata. Foto-foto itu, foto-foto Rina dengan pria itu dari 5 bulan yang lalu. Aku sudah bersamanya. Kami sudah bertunangan. Saya tahu. Dia selingkuh dariku, Ma. Dia selingkuh dariku dan aku bahkan tidak curiga. Saya turut sedih, Nak. Dan semua yang ada di sana, kesaksian tentang Lorena, semua yang dia lakukan pada orang lain, apakah itu juga benar? Ya. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Aku bodoh. Benar-benar bodoh. Aku meninggalkan Andrea demi dia. Aku meninggalkan Mama demi dia. Dan dia hanya mempermainkanku. Kamu tidak bodoh, Arman. Kamu manusia. Dan mereka sangat pandai dalam apa yang mereka lakukan. Mengapa Mama tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kamu tidak akan percaya. Kamu harus melihatnya sendiri. Kamu harus merasakannya. Dia menangis lagi. Dan saya memeluknya. Dan sekarang aku harus berbuat apa, Ma? Sekarang kamu memutuskan. Kamu memutuskan apakah kamu kembali kepada seseorang yang menipumu dan memanipulasimu, atau kamu memutuskan untuk memulai lagi, dengan kebenaran, dengan kebebasan, dan jika aku salah lagi, maka kamu salah. Tapi kali ini kamu akan melakukannya dengan mata terbuka. Arman tidak kembali kepada Rina. Dia mengiriminya pesan. Aku butuh waktu. Aku perlu berpikir. Dia menjawab dengan marah. Kalau kamu tidak kembali hari ini, selesai sudah. Dia menjawab. Kalau begitu selesai sudah. Dan begitu, dengan kata-kata itu, anak saya mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Karena hidup, seperti yang saya katakan, selalu menagih utangnya. 2 bulan kemudian, saya mengetahui dari Pak Joko bahwa Rina sudah berkencan dengan orang lain. Dengan pria yang sama di foto-foto itu. Seorang pengusaha tua, dengan uang. Lorena memposting di media sosialnya. Putriku pantas mendapatkan yang terbaik. Dan yang terbaik selalu datang ketika kamu melepaskan yang tidak berguna. Arman melihat postingan itu. Dan alih-alih sakit, dia merasakan lega. Karena dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak kehilangan apapun yang berharga. 6 bulan kemudian, Pak Joko menelepon saya lagi. Bu Siti, saya pikir ibu ingin tahu. Lorena dan saya akan bercerai. Benarkah? Ya,
Akhirnya saya mengumpulkan keberanian, dan saya menyewa pengacara yang bagus, yang menyelidiki semuanya. Dan ternyata Lorena telah mengambil uang dari rekening tanpa izin saya, memalsukan tanda tangan. Dan ketika hakim melihat buktinya, ya, katakanlah hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Saya ikut senang untuk Bapak, Pak Joko. Dan ada lagi. Rina dan pengusaha itu. Ternyata pria itu sudah menikah, dan istrinya tahu. Terjadi skandal. Rina kehilangan pekerjaannya, dan sekarang dia tinggal lagi dengan Lorena. Keduanya sendirian. Sama seperti ketika mereka mulai keadilan puitis. Saya tidak perlu melakukan apa-apa. Hidup melakukannya untuk saya. Arman sekarang tinggal bersama saya. Dia sedang membangun kembali hidupnya. Lambat, tapi pasti. Dia meminta maaf kepada Andrea. Dia, dengan kebaikan yang selalu dia miliki, memaafkannya. Mereka tidak kembali bersama, tapi dia berkata kepadanya, "Kamu pantas bahagia, Arman." Sungguh, dia mendapatkan kembali kontak dengan teman-temannya, mendapatkan pekerjaan baru, mulai terapi. Dan perlahan, dia kembali menjadi dirinya. Arman yang saya besarkan. Arman yang tertawa, yang bermimpi, yang mencintai tanpa takut. Suatu hari, saat kami makan malam, dia menatap saya dan berkata, "Ma, bagaimana Mama tahu ini akan terjadi?" Mama tidak tahu, Nak. Mama hanya percaya. Percaya pada apa? Bahwa kebenaran selalu terungkap, dan bahwa hidup selalu menempatkan setiap orang pada tempatnya. Dia tersenyum. Senyum yang sedih tapi nyata. Mama benar. Hidup selalu menagih utangnya. Selalu. Nak. Selalu. Dan di sana, di dapur tempat kami sering berbagi makanan, tawa, dan air mata, kami mengerti sesuatu bersama. Anda tidak perlu balas dendam ketika Anda percaya pada keadilan waktu. Anda hanya perlu kesabaran dan iman. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan mereka menabur kebohongan, manipulasi, dan rasa sakit. Dan sekarang mereka menuai hal yang sama persis. Sendirian, kosong, tanpa apapun yang nyata untuk menopang mereka. Sementara kami, ibu dan anak, kembali bersama. Membangun kembali, menyembuhkan, mencintai, dan itu adalah kemenangan sejati. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan yang tidak saya diundang. 2 tahun sejak saya melihat anak saya berjalan ke altar bergandengan tangan dengan wanita lain. 2 tahun sejak saya duduk sendirian di ruang tamu, melihat semuanya melalui layar, merasa seolah-olah saya telah kehilangan hal terpenting dalam hidup saya. Hari ini, saat saya menulis ini, anak saya tidur di kamar sebelah, kamar yang selalu menjadi miliknya, yang tidak pernah saya biarkan tidak siap untuknya. Dan saya menyadari sesuatu. Saya tidak kehilangan apa-apa. Saya hanya melepaskan apa yang harus pergi agar kebenaran bisa kembali. Arman telah berubah. Dia bukan pria yang sama yang datang ke pintu saya sambil menangis, hancur, tersesat. Dia juga bukan pria yang sama yang menjauh dari saya, percaya bahwa saya adalah masalahnya. Dia adalah seseorang yang baru, seseorang yang lahir dari rasa sakit, dari kejatuhan, dari pembangunan kembali. Dia adalah pria yang belajar, melalui pukulan, bahwa tidak semua yang berkilauan itu emas. Bahwa tidak semua orang yang membuatmu merasa istimewa menginginkan yang terbaik untukmu. Bahwa terkadang, orang yang paling mencintaimu adalah mereka yang mengatakan kebenaran yang tidak nyaman, bukan yang membisikkan kebohongan indah. Dia menjalani terapi 2 kali seminggu. Awalnya dia tidak mau. Dia bilang itu untuk orang-orang dengan masalah serius. Tetapi suatu hari, setelah terbangun menjerit dari mimpi buruk di mana Rina dan Lorena menguncinya di ruangan tanpa pintu, dia menerima bahwa dia membutuhkan bantuan profesional. Terapisnya mengatakan sesuatu kepadanya yang dia ulangi kepada saya suatu malam saat kami minum kopi. "Arman, apa yang kamu alami disebut pelecehan emosional. Dan pelecehan tidak selalu datang dengan pukulan. Kadang-kadang datang dengan kata-kata, dengan tatapan, dengan keheningan, dengan membuatmu meragukan realitasmu sendiri." Itu adalah pertama kalinya Arman bisa memberi nama pada apa yang dia alami, pelecehan, dan menamainya adalah langkah pertama untuk menyembuhkannya. Perlahan, anak saya mulai mendapatkan kembali potongan-potongan dirinya yang hilang. Dia mulai bermain gitar lagi.
Sesuatu yang tidak dia lakukan sejak dia bertemu Rina karena dia bilang itu berisik dan dia sudah tidak seumuran untuk hal-hal itu. Dia mulai berkumpul lagi dengan teman-teman kampusnya. Mereka yang berhenti dia temui karena Rina bilang mereka pengaruh buruk dan tidak baik untuknya. Dia mulai tertawa lagi, membuat lelucon, bernyanyi di kamar mandi. Dan saya, yang telah lupa bagaimana rasanya memiliki anak saya yang sesungguhnya di rumah, kembali bernapas lega. Suatu Sabtu sore, saat kami menyiapkan makan malam bersama, dia berkata, "Ma, aku perlu meminta maaf." Saya berhenti memotong bawang dan menatapnya. "Untuk apa, Nak?" "Untuk segalanya. Karena menjauhkan Mama. Karena tidak mengundang Mama ke pernikahanku. Karena memilih Lorena untuk masuk ke altar bersamaku daripada Mama. Karena memperlakukan Mama seolah-olah Mama adalah gangguan. Karena membuat Mama merasa tidak penting." Suaranya bergetar. "Karena mengatakan Mama rumit, Mama melebih-lebihkan, Mama perlu melepaskan. Padahal yang Mama lakukan hanyalah mencintaiku." Air mata saya jatuh tanpa izin. "Arman." "Tidak, Ma. Biarkan aku menyelesaikannya. Aku perlu mengatakan ini." Saya mengangguk. "Mama membesarkanku sendirian. Mama bekerja 2 shift agar aku bisa kuliah. Mama berkorban. Mama memberiku segalanya, dan aku membalasnya dengan penghinaan, dengan kelupaan, dengan dingin. Dan itu bukan karena Mama melakukan sesuatu yang salah, itu karena aku membiarkan diriku dimanipulasi, karena aku membiarkan orang lain membuatku percaya bahwa Mama adalah masalahnya. Dan aku kehilangan Mama, aku hampir kehilangan Mama selamanya, dan itu akan menjadi salahku." "Nak, tidak." "Ya, Ma. Itu akan menjadi salahku, karena Mama selalu ada di sana, selalu. Bahkan ketika aku menolak Mama, bahkan ketika aku menyingkirkan Mama, Mama tetap ada di sana, menunggu, mencintai. Dan aku tidak melihatnya, aku tidak menghargainya, dan aku minta maaf, aku sangat minta maaf." Dia ambruk, dan saya memeluknya. "Sudah, sayangku, sudah berlalu, sudah berlalu. Mama memaafkanku. Selalu, Nak. Saya akan selalu memaafkanmu, karena itulah yang dilakukan seorang ibu. Memaafkan, mencintai, menunggu." Kami berpelukan lama. Dan dalam pelukan itu semuanya sembuh. Semua yang telah rusak, semua yang telah menyakitkan, semua yang tampak tidak dapat diperbaiki. Arman memulai proses perceraian pada bulan Maret. Rina tidak keberatan. Bahkan, dia tampak lega. Dia sudah punya kehidupan barunya. Pria barunya, harapannya yang baru. Lorena mencoba ikut campur. Dia menelepon Arman beberapa kali. Dia mengiriminya pesan yang mengatakan dia tidak tahu berterima kasih, bahwa Rina mencintainya, bahwa dia tidak pantas mendapatkan apapun. Tetapi Arman, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak menjawab. Dia memblokir dia, dan Rina, dan melanjutkan hidup. Perceraian diselesaikan pada bulan Agustus. Tanpa drama, tanpa pertengkaran. Hanya surat-surat yang ditandatangani dan pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ketika Arman keluar dari gedung pengadilan, dia menelepon saya, "Ma, sudah selesai, aku bebas." Dan dia menangis. Tapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan lega. Pada bulan September, Arman pindah ke apartemennya sendiri. Kecil, tapi miliknya. Tanpa ada yang memberitahunya bagaimana mendekorasinya, apa yang harus dibeli, dengan siapa dia harus bergaul, miliknya. Dia mengundang saya untuk melihatnya. Itu nyaman. Ada tanaman di jendela, buku di rak, gitar di ruang tamu, dan di dinding utama, foto berbingkai, foto kami, dari ketika dia berusia 10 tahun. Kami berada di taman, berpelukan, tertawa. Agar aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal, katanya kepada saya. Dan siapa yang selalu ada di sana? Saya tidak bisa menahan air mata. 3 bulan yang lalu, Arman memberitahu saya bahwa dia telah berbicara lagi dengan Andrea. Hanya sebagai teman, Ma. Dia sedang berkencan dengan seseorang. Dan aku masih belum siap untuk apapun. Tapi itu menyenangkan. Menyenangkan bisa meminta maaf. Dan dia menerimaku kembali, meskipun hanya sebagai teman. Saya senang, Nak. Dia mengatakan sesuatu kepadaku yang melekat padaku.
Apa yang dia katakan kepadamu? Dia bilang, Arman, jangan menghukum dirimu sendiri karena jatuh. Rayakan dirimu karena telah bangkit. Tidak semua orang punya keberanian untuk melakukannya. Saya tersenyum. Dia wanita yang bijak. Ya, dan aku bodoh karena membiarkannya pergi. Kamu tidak bodoh, nak. Kamu hanya bingung. Tapi sekarang kamu tidak lagi. Dan itulah yang penting. Minggu lalu, Pak Joko mengundang saya untuk minum kopi. Kami bertemu di kedai kopi di pusat kota. Dia terlihat berbeda. Lebih ringan. Lebih hidup. Bu Siti, saya ingin berterima kasih. Berterima kasih untuk apa, Pak Joko? Karena berani. Karena melindungi putra ibu. Karena tidak diam saja. Saya tidak melakukan banyak hal. Saya hanya menunggu. Ibu melakukan lebih dari yang ibu kira. Karena ketika Arman mencapai titik terendah, ibu ada di sana. Dan itu menyelamatkannya. Dia memberitahu saya bahwa Lorena sekarang tinggal sendirian. Bahwa Rina telah pergi dengan pacar barunya ke kota lain. Bahwa mereka tidak banyak bicara lagi. Bahwa hubungan ibu dan anak telah retak karena Rina menyalahkan Lorena karena membuatnya kehilangan Arman. Ironis, ya? Kata Pak Joko. Dia yang selalu mengendalikan segalanya. Sekarang sendirian, tanpa suami, tanpa anak di dekatnya, tanpa teman. Karena kita semua mulai menyadari siapa dia sebenarnya. Saya tidak senang atas penderitaannya, kata saya. Tapi saya merasa damai mengetahui bahwa kebenaran terungkap. Dan itu terungkap, Bu Siti. Itu selalu terungkap. Kemarin Arman dan saya pergi ke gereja bersama. Kami duduk di bangku yang sama tempat kami biasa duduk ketika dia masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, gereja telah menjadi tempat perlindungan kami, tempat aman kami. Selama khotbah, pendeta berbicara tentang pengampunan. Tentang bagaimana memaafkan bukanlah melupakan, tetapi melepaskan beban dendam agar bisa berjalan ringan. Saya menatap Arman. Dia memejamkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan saya tahu dia sedang melepaskan rasa bersalah, melepaskan rasa sakit, melepaskan semua yang telah menahannya. Setelah keluar dari gereja, kami berjalan di taman. Taman yang sama dengan foto yang sekarang tergantung di ruang tamunya. Ma, apakah Mama pikir suatu hari aku akan bisa percaya lagi pada seseorang? Ya, nak, tapi pertama kamu harus belajar percaya pada dirimu sendiri, pada intuisimu, pada nilaimu. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan tahu bagaimana mengenali orang-orang yang menginginkan yang terbaik untukmu, dan bagaimana cara mengenalinya. Karena mereka tidak membuatmu merasa kecil. Mereka tidak memintamu untuk melepaskan siapa dirimu. Mereka tidak menjauhkanmu dari orang-orang yang mencintaimu. Orang-orang yang menginginkan yang terbaik untukmu membuatmu merasa bebas, dan mereka mendorongmu untuk tumbuh, tetapi tanpa mencabut akarmu. Kami berjalan dalam keheningan, dan kemudian dia berkata, "Terima kasih, Ma, karena tidak menyerah padaku, karena menungguku, karena mencintaiku bahkan ketika aku tidak membalas cinta Mama. Saya selalu mencintaimu, nak, bahkan ketika itu menyakitkan, bahkan ketika sepertinya saya telah kehilanganmu, selalu." Hari ini adalah 1 November, hari peringatan keluarga mengganti hari semua orang kudus. Hari di mana kita mengenang mereka yang sudah tiada. Saya pergi ke pemakaman untuk mengunjungi Rodrigo, ayah Arman. Saya membawakannya bunga, saya berbicara dengannya, saya menceritakan semuanya. Anak kita sempat tersesat. Tapi dia sudah kembali, dan dia baik-baik saja, dia sedang pulih, dan saya pikir kamu akan bangga padanya, karena dia jatuh, tapi dia bangkit. Dan itu, cintaku, itu adalah keberanian. Saya meninggalkan pemakaman dengan hati yang tenang, dan ketika saya tiba di rumah, saya menemukan Arman sedang memasak. Dia sedang membuat bubur Manado yang sama yang saya ajarkan padanya ketika dia masih remaja. Ada acara apa? Tanya saya. Tidak ada. Aku hanya ingin membuat sesuatu yang istimewa untuk Mama, untuk berterima kasih, untuk segalanya. Kami makan malam bersama, kami membicarakan segalanya dan tidak ada. Kami tertawa, kami mengenang. Dan pada saat itu, duduk di meja saya, melihat anak saya bahagia, bebas, damai, saya mengerti sesuatu yang mendalam. Ini bukan tentang tidak jatuh. Kita semua jatuh. Kita semua melakukan kesalahan.
Kita semua pernah tertipu. Ini tentang bangkit, mengakui kesalahan, meminta maaf, menyembuhkan, dan tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikanmu. Jika kamu mendengarkan cerita ini, saya ingin kamu tahu sesuatu. Jika kamu mengalami hal serupa, jika kamu kehilangan seorang putra, seorang suami, seorang teman karena seseorang yang memanipulasi mereka, jika mereka membuatmu merasa bahwa kamu adalah masalahnya, jika mereka menjauhkanmu, jika mereka menghapusmu, itu bukan salahmu. Dan kamu tidak sendirian. Ada harapan, selalu ada. Karena kebenaran selalu terungkap. Selalu, dan orang-orang yang benar-benar mencintaimu, cepat atau lambat, akan kembali. Mungkin tidak ketika kamu menginginkannya, mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, tetapi mereka kembali. Dan ketika mereka kembali, kamu harus siap. Bukan dengan dendam, bukan dengan celaan, tetapi dengan cinta, dengan tangan terbuka, dengan pengampunan. Karena itulah kekuatan sejati seorang ibu, seorang ayah, seseorang yang mencintai tanpa syarat. Anda tidak menyerah. Anda menunggu, memaafkan, mencintai, dan percaya bahwa hidup, guru yang bijak dan adil itu, akan menempatkan semuanya pada tempatnya. Putra saya sekarang berusia 30 tahun. Dan dia sedang membangun kehidupan baru, kehidupan yang didasarkan pada kebenaran, pada kebebasan, pada cinta sejati. Apakah dia akan jatuh cinta lagi? Ya. Apakah suatu hari dia akan melakukan kesalahan lagi? Mungkin, karena dia manusia. Tetapi apakah dia akan membiarkan dirinya dimanipulasi lagi? Tidak, karena dia belajar. Karena sekarang dia tahu bagaimana mengenali tanda-tanda. Karena sekarang dia percaya pada instingnya. Dan karena sekarang dia tahu bahwa selalu, akan ada seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengatakan sesuatu lagi kepada Anda. Jika Anda pernah diberitahu bahwa Anda rumit, bahwa Anda melebih-lebihkan, bahwa Anda perlu melepaskan, bahwa Anda adalah masalahnya, berhentilah, tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri, apakah itu benar? Atau apakah itu yang dibutuhkan seseorang agar Anda percaya sehingga mereka bisa mengendalikan Anda? Karena terkadang, orang yang paling mencintaimu adalah mereka yang tampak bermasalah bagimu. Karena mereka mengatakan kebenaran. Karena mereka tidak melepaskanmu. Karena mereka berjuang untukmu bahkan ketika kamu sudah tidak berjuang untuk dirimu sendiri. Dan orang-orang yang membuatmu merasa istimewa, penting, unik, terkadang hanya mempersiapkanmu untuk jatuh. Jadi berhati-hatilah. Amati, dengarkan hatimu, dan jangan menjauh dari orang-orang yang benar-benar mencintaimu hanya karena orang lain meyakinkanmu bahwa mereka adalah masalah. Karena ketika semuanya runtuh, orang-orang yang bermasalah itu akan menjadi satu-satunya yang ada di sana, menunggumu, mencintaimu, memaafkanmu. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan itu. Dan hari ini, anak saya dan saya lebih dekat dari sebelumnya. Bukan karena rasa sakit tidak ada, tetapi karena kami melewatinya bersama, karena kami menyembuhkannya bersama, karena kami belajar bersama. Dan jika cerita saya membantu satu wanita saja untuk membuka mata, untuk tidak menyerah, untuk terus berharap, untuk terus mencintai, maka setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap rasa sakit di dada, akan sepadan. Karena cinta sejati selalu menang. Selalu, tidak selalu cepat. Tidak selalu mudah, tapi selalu. Terima kasih telah mendengarkan saya sampai akhir, karena telah menemani saya dalam perjalanan rasa sakit, kehilangan, dan penebusan ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk membagikannya, karena terkadang, cerita seperti ini bisa mengubah seluruh hari. Itu bisa memberikan harapan kepada seseorang yang telah kehilangannya. Itu bisa mengingatkan seorang ibu bahwa dia tidak sendirian, bahwa cintanya penting, bahwa penantiannya masuk akal. Subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendengar lebih banyak cerita wanita yang mengubah rasa sakit mereka menjadi kebijaksanaan. Setiap hari, seorang wanita, pelajaran hidup, dan jika Anda punya cerita sendiri, bagikan di kolom komentar. Ceritakan apa yang terjadi, bagaimana Anda mengatasinya. Atau jika Anda masih berada di tengah badai, biarkan saya menemani Anda dengan kata-kata saya. Karena tidak seorang pun harus melewati rasa sakit sendirian. Semoga Tuhan memberkati Anda.
Semoga Dia memberi Anda kekuatan. Semoga Dia memberi Anda kedamaian. Dan semoga Dia mengingatkan Anda setiap hari bahwa Anda dicintai, bahwa Anda berharga, dan bahwa Anda pantas mendapatkan semua yang terbaik yang ditawarkan kehidupan untuk Anda. Sampai jumpa lagi, cintaku. Dengan kasih, Siti Ariaga, 58 tahun, ibu, survivor, dan kesaksian hidup bahwa hidup selalu menagih utangnya, dan selalu memberi penghargaan kepada mereka yang mencintai dengan hati.